Wasit kontroversial yang kena bogem mentah gara-gara curangi tim PON Sulawesi Tengah dihukum berat dilarang memimpin pertandingan sepak bola seumur hidup. Harta bendanya disita habis sampai melarat dan miskin karena tampak jelas bantu tim PON Aceh, jadi harapanku ke PSSI sekarang juga. Di sisi lain ini pernyataan sangat tegas Erick Thohir soal kasus tersebut. Simak baik-baik. Alhamdulillah kabar gembira hari ini Timnas Indonesia untung besar. Mantan pelatih FC Twente bocorkan rahasia sebenarnya kehebatan Mas Hilgers yang banyak orang belum tahu. Pembenci naturalisasi keturunan jelas makin kejang dan auto sekarat melihat ini. Penasaran apa rahasia tersebut? Saksikan semuanya hanya di sini. Keputusan sangat aneh dan bodoh perintah Vietnam soal cara naturalisasi di negara komunis tersebut. Sampai fans Vietnam sendiri tampak saling caci maki usai peringkatnya akan disalib oleh Timnas Indonesia. Kok bisa begitu? Tonton video ini sampai selesai. Jairo Riedewald kirim berkas naturalisasi untuk jadi WNI ke PSSI. Dan tampil bela Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Sumpah WNI-nya dibarengkan dengan Mas Hilgers dan Eliani Reijnders, jadi harapanku. Di sisi lain media asing ini pastikan proses naturalisasi sudah berjalan, ditambah pengamat sepak bola nasional sampai ngomong gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai selesai biar gak salah paham. Nih, info A1 eksklusif hanya di channel YouTube Indonesian Soccer. Bocoran lagi dua pemain naturalisasi selain Mas Hilgers, Liano dan Jairo. Dua sosok ini levelnya sudah grade A+. Penasaran siapa saja mereka? Simak ulasan detailnya berikut. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Kabar duka mendadak. Semuanya bisa menagih sangat terisak-isak mendengar ini. Mantan striker Timnas Indonesia Boas Salosa mendadak malah dapatkan hal mengejutkan ini ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya? Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih klub raksasa Italia AC Milan tebus kontrak bernilai miliaran rupiah untuk Jay Itzes usai tampil memukau di laga Venezia lawan AC Milan, jadi harapanku. Di sisi lain media Italia sampai geger bicarakan Jay Itzes. Kok aneh? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini ulasannya. Hahaha, kasihan banget ngelihatnya. Setelah Timnas Indonesia resmi dinobatkan sebagai Raja Asia Tenggara, Presiden Federasi Thailand, Madam Pang di luar dugaan malah kayak nekat tantang Timnas Indonesia di ajang abal-abal ini yang jadi kesukaan Towel. Loh, nekat banget nih orang. Apa yang kira-kira Madam Pang ucapkan? Simak ulasannya berikut ini. Gila, mimpi apa nih saya semalam? FIFA resmi buat keputusan khusus untuk Timnas Indonesia usai permalukan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, keputusan apa ini kira-kira? Apakah langsung beri slot khusus tampil di Piala Dunia 2026 kah? Ini penjelasannya. Auto gemparkan jagat sepak bola tanah air. Ketua Federasi panjat tebing sampai turun tangan bantu PSSI dan Sintayong bungkam bacot sampah pembenci naturalisasi Timnas Indonesia. Sampai buat pernyataan sangat keras begini. Simak info lengkapnya hanya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Wasit kontroversial yang kena bogem mentah gara-gara curangi tim PON Sulawesi Tengah dihukum berat dilarang memimpin pertandingan sepak bola seumur hidup. Harta bendanya disita habis sampai melarat dan miskin karena tampak jelas bantu tim PON Aceh, jadi harapanku ke PSSI sekarang juga.
Di sisi lain ini pernyataan sangat tegas Erick Thohir soal kasus tersebut. Simak baik-baik. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu kemudian menegaskan bakal mengusut tuntas kasus tersebut karena ada indikasi pertandingan yang tidak adil. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menyayangkan aksi kekerasan yang dilakukan pemain. Memalukan, sangat memalukan. PSSI akan mengusut tuntas peristiwa ini dan akan menjatuhkan sanksi terberat, kata Erick Thohir. Pastinya akan dilakukan investigasi mendalam. Indikasi pertandingan yang tidak fair menjadi materi serius yang ditelaah. Pun halnya reaksi pemain yang dipastikan berbuah sanksi yang sangat berat, ujarnya. Khusus untuk pemain Sulteng yang melakukan kekerasan, Erick Thohir menilai hal tersebut bisa berbuah sanksi yang lebih berat karena sudah termasuk tindakan kriminal. Sanksi berat juga menanti wasit bila terbukti ikut andil dalam pengaturan skor. Ini adalah tindakan kriminal yang punya konsekuensi hukum. Skandal soal keputusan wasit jadi hal lain yang juga punya konsekuensi hukum jika memang ternyata terindikasi diatur oleh oknum tertentu. Tidak ada toleransi bagi pihak yang telah dengan sengaja melanggar komitmen fair play. Sanksi bukan sekedar hukuman, melainkan statement dari sepak bola Indonesia yang tidak mentolerir sedikitpun praktik di luar fair play, ucap Erick Thohir. Alhamdulillah kabar gembira hari ini Timnas Indonesia untung besar. Mantan pelatih FC Twente bocorkan rahasia sebenarnya kehebatan Mes Hilgers yang banyak orang belum tahu. Pembenci naturalisasi keturunan jelas makin kejang dan auto sekarat melihat ini. Penasaran apa rahasia tersebut? Saksikan semuanya hanya di sini. Mantan pelatih Twente, Jan Vensta, menilai Mes Hilgers memiliki kemampuan yang matang. Dia memiliki kecepatan dan berani melakukan duel dengan lawan. Hal ini yang jadi kekuatan utama sang pemain di Twente. Ia memiliki kecepatan dan dapat bermain dengan baik. Saat berada dalam kondisi 1 lawan 1, kata Jan Vensta, meski sudah mendapatkan banyak menit bermain yang banyak, pemain berusia 23 tahun tersebut harus terus berkembang. Salah satunya terkait aspek konsentrasi yang harus terus dijaga hingga akhir laga. Menurutnya, Mes harus meningkatkan aspek tersebut karena dia sudah jadi andalan di tim utama. Apalagi, dia jadi salah satu pemain yang lahir dari Akademi Twente. Namun terkadang ada saat-saat di mana ia terlihat sedikit kehilangan konsentrasi, tutupnya. Keputusan sangat aneh dan bodoh perintah Vietnam soal cara naturalisasi di negara komunis tersebut. Sampai fans Vietnam sendiri tampak saling caci maki usai peringkatnya akan disalib oleh Timnas Indonesia. Kok bisa begitu? Tonton video ini sampai selesai. Kolumnis bernama Coach Puong di laman tersebut mengutarakan bahwa tren naturalisasi tak hanya berkembang di dunia sepak bola, tapi terjadi di berbagai cabang olahraga di Asia Tenggara. Vietnam pun diminta untuk memandang proses naturalisasi dengan lebih objektif. Coach Puong meminta negaranya untuk memperhatikan keberhasilan kebijakan PSSI untuk mengembangkan Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Coach menyoroti bahwa negaranya juga memiliki banyak pemain setengah darah Vietnam. Namun negaranya terbentur dengan kebijakan yang sangat membatasi proses naturalisasi seperti di Indonesia. Pada akhirnya, Vietnam hanya bergantung pada pemain produksi dalam negeri atau harus menempuh proses yang sangat lama. Naturalisasi sangat sulit dan terkadang tampak mustahil untuk menjadi kenyataan. Saya juga memahami bahwa tidak banyak pemain asal Vietnam yang bermain di luar negeri dan menjadi pemain hebat, tulis Tan Nguyen. Sulit untuk menemukannya dan ketika ketemu, pemain itu sendiri akan menghadapi beberapa kendala besar karena peraturan ketat sehingga proses naturalisasi sangat sulit lanjutnya. Contoh terbaik ada pada naturalisasi penjaga gawang Nguyen Philip. Di negara asalnya yaitu Republik Ceko, Philip adalah salah satu pemain paling berbakat dan sempat tampil di klub besar liga tersebut. Proses peralihan kewarganegaraan Nguyen Philip harus tertunda beberapa tahun. Jairo Rijderwold kirim berkas naturalisasi untuk jadi WNI ke PSSI dan tampil bela Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Sumpah WNI-nya dibarengkan dengan Mes Hilgers dan Eliani Reijnders jadi harapanku.
Di sisi lain, media asing ini pastikan proses naturalisasi sudah berjalan, ditambah pengamat sepak bola nasional sampai ngomong gini, apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai selesai biar gak salah paham. Salah satu media Belanda mengatakan bahwa potensi Jairo untuk membela timnas Indonesia ini masih sangat positif. Mendengar hal ini, salah satu pengamat sepak bola yakni Bung Ropan menyambut berita ini dengan baik dan mengatakan bahwa timnas masih membutuhkan gelandang bertahan yang kuat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sebulan lalu Jairo Riedewald ini memang sangat hangat untuk dibicarakan banyak orang terkait potensinya untuk membela timnas Indonesia. Namun dilansir dari video YouTube Bung Ropan selaku pengamat sepak bola senior, ia mengatakan bahwa sebelumnya ia memang sempat menanyakan hal ini kepada PSSI secara langsung. Meski begitu, menurut Bung Ropan, berita yang beredar di media Belanda tentang potensi Jairo untuk bermain di timnas Indonesia ini masih sangat memungkinkan. Ketika media Belanda mengatakan bahwa Jairo positif bisa ke Indonesia, saya pikir ini adalah kabar yang bagus. Karena kita butuh seorang gelandang. Ungkap Bung Ropan, semoga ya kita bisa mendapatkan dia. Dan dia bisa tersedia. Paling tidak bisa bermain di bulan November. Siapa tahu, tambahnya. Nih, info A1 eksklusif hanya di channel YouTube Indonesian Soccer. Bocoran lagi 2 pemain naturalisasi selain Mas Hilgers, Liano, dan Jairo. 2 sosok ini levelnya sudah grade A+. Penasaran siapa saja mereka? Simak ulasan detailnya berikut. Kedua pemain yang dimaksud adalah Rian Flamengo dan Milan Manhoef. Rian Flamengo yang saat ini bermain untuk PSV Eindhoven memiliki harga pasaran mencapai 121,67 miliar rupiah, usianya baru 21 tahun. Sementara itu Milan Manhoef, winger Stoke City dengan harga pasaran 60,84 miliar rupiah dengan usia yang masih 22 tahun. Kedua pemain asal Belanda ini sama-sama memiliki keturunan Jawa Indonesia. Informasi yang aku dapat dari Rian Flamengo itu dia keturunan Jawa Suriname dan itu pun dari pihak buyut imbuhnya. Sementara itu Milan Manhoef memiliki keturunan Belanda Indonesia Suriname. Kakek ex pemain Vitesse itu diketahui berasal dari Surabaya. Milan Manhoef untuk sekarang main di Stoke City di EFL Championship dalam kurung divisi kedua Liga Inggris, ujar Yusa Nugraha. Dia keturunan Belanda Indonesia Suriname, kakek dari pihak ibu berasal dari Surabaya, imbuhnya. Karena sekarang dia dalam kurung, Rian Flamengo sudah bermain untuk timnas Belanda U-Strip 21 dan dia sudah banyak capsnya bersama timnas Belanda U-Strip 21. Misal dia memilih bermain untuk timnas Indonesia, dia harus beberapa tahun sekitar 2-5 tahun, ujar Yusa Nugraha. Milan Manhoef ada keturunan Indonesia, tapi dia juga sudah bermain di timnas Belanda U-Strip 21. Dia bermain sebagai starter juga guys, bermain reguler. Jadi untuk Milan mau bermain di timnas Indonesia, dia juga harus menunggu beberapa tahun untuk bisa membela timnas Indonesia, imbuhnya. Pelatih klub raksasa Italia AC Milan tebus kontrak bernilai miliaran rupiah untuk Jay Itzes usai tampil memukau di laga Venezia lawan AC Milan jadi harapanku. Di sisi lain media Italia sampai geger bicarakan Jay Itzes. Kok aneh? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini ulasannya. Kalau media Italia lainnya Eurosport menyebut Jay Itzes sebagai satu-satunya bek yang tampil gemilang ketimbang pemain lainnya. Bek Indonesia Belanda ini adalah satu-satunya yang cukup solid di tengah trio bek Venezia yang rapuh, tulis Eurosport. Media lain 11 Contro 11 pun mendaratkan angka rapor paling tinggi di antara pemain lain untuk Jay Itzes. Salah satu dari sedikit hal positif di tim Venezia. Dia bertarung dan mencoba tidak didominasi oleh penyerang-penyerang AC Milan, tulis 11 Contro 11 yang memberikan poin 5,5 kepada Itzes. Meskipun tidak ada perubahan personil yang signifikan dari hasil imbang 2-2 Milan melawan Lazio, pergantian itu berjalan dengan sangat baik, imbuh mereka. Tijani Reijnders disebut pemain yang sangat cekatan, termasuk saat menggiring bola dan memberi umpan kepada rekan setimnya. Instingnya dalam menciptakan peluang mendapat pengakuan dari media Italia ini dan dianggap berbahaya bagi tim lawan.
Paulo Fonseca pun dinilai tak kekurangan pilihan menentukan pemain dengan peran nomor 10 di dalam tim, Tijani Reijnders salah satunya. Reijnders sangat cekatan saat menggiring bola di kakinya dan selalu berusaha mengopernya dengan cepat dan ke area berbahaya, tulis Football Italia lagi. Mengetahui sekarang bahwa Reijnders sangat mampu bermain dari peran 10, Fonseca jelas tidak kekurangan pilihan. Karena Loftus-Cheek, Christian Pulisic, dan Noah Okafor semuanya juga sangat mahir dalam posisi itu, imbuh mereka. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Kabar duka mendadak. Semuanya bisa menagih sangat terisak Ishak mendengar ini. Mantan striker timnas Indonesia Boaz Salosa mendadak malah dapatkan hal mengejutkan ini ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya? Temukan jawabannya hanya di sini. Komite Disiplin (Komdis) PSSI resmi menghukum pemain Persipura Jayapura Boaz Salosa. Hal tersebut tak terlepas dari aksi tidak terpuji yang dilakukan Boaz Salosa tepat setelah laga antara RANS Nusantara FC versus Persipura Jayapura, Minggu 8/9/2024. Dalam video yang beredar di media sosial, Boaz Salosa terlihat memukul salah satu steward di pinggir lapangan. Belum diketahui alasan Boaz melakukan tindakan tersebut. Di sisi lain, duel antara RANS Nusantara FC versus Persipura sendiri memang berlangsung cukup panas. Bahkan wasit tercatat mengeluarkan 2 kartu merah. Kartu merah tersebut diberikan kepada Gunansar Mandowen (Persipura) dan Fikri Seifahlapi RANS Nusantara FC. Terkait hasil, RANS Nusantara FC keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan tim tuan rumah dicetak oleh Ismail Dunga. Sementara itu, Komdis PSSI resmi menjatuhkan sanksi kepada Boaz. Salah satu legenda hidup timnas Indonesia itu dihukum larangan bertanding sebanyak 2 laga. Selain itu, Boaz juga didenda sebesar 5 juta rupiah. Hahaha, kasihan banget ngelihatnya. Setelah timnas Indonesia resmi dinobatkan sebagai Raja Asia Tenggara, Presiden Federasi Thailand, Madam Pang di luar dugaan malah kayak nekat tantang timnas Indonesia di ajang abal-abal ini yang jadi kesukaan Towel. Loh, nekat banget nih orang. Apa yang kira-kira Madam Pang ucapkan? Simak ulasannya berikut ini. Nualphan Lamsam menjelaskan cukup sulit untuk membawa skuad terbaik di ASEAN Cup nanti. Pasalnya agenda tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA dan kompetisi terus berjalan. Klub harus rela melepas pemainnya demi bertugas di timnas. Ini cukup meresahkan. Akan segera ada diskusi dengan klub-klub Liga Thailand soal permintaan atlet dari timnas Thailand minggu depan, kata Nualphan. Sosok yang biasa disapa Madam Pang ini menambahkan gajah perang ingin turun dengan kekuatan terbaiknya di ajang tersebut. Tentunya sebagai presiden FAT dia akan berunding dengan klub untuk mendapatkan solusi terbaik. Kondisi ini semakin berat karena beberapa tim akan berlaga di AFC Champions League (AFC). Setiap klub ingin timnya tampil bagus. Namun timnas Thailand juga tidak bisa diabaikan. Saya yakin setiap klub akan memahami dan berkorban demi timnas. Jika tidak, kami tidak akan mendapatkan pemain sama sekali, terangnya. Menjadi raksasa dan pemilik gelar juara terbanyak, Thailand akan mewaspadai penuh timnas Indonesia. Namun dia percaya mereka bisa mempertahankan gelar juara pada edisi sebelumnya. Selain itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa Shin Tae-yong akan membawa pemain timnas U-Strip 23 Indonesia di ajang tersebut. Setiap tim itu menakutkan, tapi di grup yang kita ikuti belum ada Indonesia. Artinya, Indonesia sangat bagus, sudah lolos ke babak kualifikasi 3 Piala Dunia terakhir. Tapi di Piala ASEAN yang lalu, kita belum pernah kalah dari Indonesia, tutupnya. Gila, mimpi apa nih saya semalam? FIFA resmi buat keputusan khusus untuk timnas Indonesia usai permalukan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, keputusan apa ini kira-kira? Apakah langsung beri slot khusus tampil di Piala Dunia 2026 kah? Ini penjelasannya. Badan tertinggi sepak bola dunia tersebut memuji hasil tim asuhan Shin Tae-yong di 2 laga perdana.
Meski di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di fase kualifikasi ini, Indonesia menjawab dengan hasil mengesankan di lapangan, tulis laman FIFA. Mereka sukses mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan melawan 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia lanjutnya. FIFA memuji etos kerja dan semangat pantang menyerah skuad timnas Indonesia. Tim Garuda dianggap mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi dan Australia. Etos kerja, daya juang tinggi, dan semangat pantang menyerah skuad Garuda mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi di matchday pertama, tulis laman resmi FIFA. Bahkan pasukan Sintayong berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Ragnar Oratmangoen di jeda sebelum tuan rumah menyamakan skor lewat tendangan Musab Al-Juwair yang terdefleksi. Performa yang sama mereka tampilkan saat menjalani matchday kedua di kandang sendiri di Jakarta hingga mampu menahan imbang Australia tanpa gol lanjutnya. FIFA juga melihat bahwa timnas Indonesia ada di tren positif. 2 hasil imbang ini membawa Indonesia menduduki posisi keempat grup C, tulis FIFA. Dan jika mereka mampu mempertahankan bentuk seperti ini, bukan tidak mungkin impian untuk bisa mengulang pencapaian lolos ke putaran final Piala Dunia seperti yang mereka lakukan pada 1938 silam lanjutnya. Auto gemparkan jagat sepak bola tanah air. Ketua Federasi Panjat Tebing sampai turun tangan bantu PSSI dan Sintayong bungkam bacot sampah pembenci naturalisasi timnas Indonesia. Sampai buat pernyataan sangat keras begini. Simak info lengkapnya hanya di sini. Perihal naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia saat ini tengah disorot banyak pihak seiring prestasi gemilang skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peter Gonta selaku ex-duta besar Indonesia untuk Polandia memulainya dengan lontaran kritik serta tuduhan perihal pemain keturunan terhadap PSSI. Disusul Rocky Gerung yang menyebut kegembiraan terhadap timnas Indonesia saat ini palsu karena adanya pemain naturalisasi di dalamnya. Yeni Wahid seolah menampar pihak-pihak yang malu dengan naturalisasi pemain timnas Indonesia. Baginya itu suatu kebanggaan. Hal ini disampaikan Yeni Wahid melalui video yang diunggah pada akun Instagram pribadi pada Minggu (15 September 2024). Saya suka bingung deh kalau ada orang yang malu dengan naturalisasi pemain-pemain sepak bola yang sekarang memperkuat skuad Indonesia, ucap Yeni Wahid. Kalau saya sih malah bangga kalau ada orang yang mau membela timnas bahkan mau menjadi warga negara Indonesia. Toh rata-rata pemain naturalisasi itu ada darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka. Jadi menurut saya sah-sah saja, imbuhnya. Lebih lanjut, Yeni Wahid meminta agar para pihak yang mengkritik kebijakan naturalisasi tidak berpikir sempit. Menurutnya, publik harus bangga jika ada seorang yang ingin menjadi WNI dan menorehkan prestasi di dunia olahraga. Semakin timnas Indonesia berkembang di level internasional, Yeni Wahid mengajak agar masyarakat tanah air bangga dengan atlet-atletnya. Kita harus bangga sebagai WNI kalau ada orang yang mau bergaung dengan warga negara kita. Jangan berpikiran sempit untuk terus meraih prestasi olahraga Indonesia. Saat olahraga Indonesia semakin berkembang dan mampu bersaing di level internasional, kita harusnya bangga dong dengan atlet-atlet kita, kata Yeni Wahid melanjutan. Sementara itu, Erick Thohir selaku ketum PSSI juga sudah memberi respons perihal kritik terhadap naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ia secara khusus meminta kepada para pihak tersebut agar tidak mempertanyakan dedikasi dan perjuangan PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia.